Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, puji nama Tuhan ya. Kita telah memasuki bulan terakhir di bulan Oktober. Wow, besok kita memasuki bulan November. Cepet banget ya hari. Ayo kita sama-sama berdoa. Kita tetap bersemangat di dalam Tuhan. Sekalipun hari-hari ini gak mudah kita jalani, tapi kita tetap harus bersukacita dalam Tuhan. Doa dulu sama-sama. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami berterima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh bangun dalam keadaan sangat baik. Terima kasih kami boleh memasuki hari terakhir di bulan Oktober ini Tuhan. Terima kasih buat segala penyertaan dan kasih-Mu dalam hidup setiap kami. Tuhan, kami mau bersemangat pagi hari ini. Kami mau bersukacita. Kami memilih untuk bersukacita di dalam Tuhan. Kami memilih untuk hidup berkemenangan di dalam Engkau. Ya Tuhan, pagi hari ini kami mau duduk sebagai seorang murid. Urapi kami satu persatu. Ada kekuatan baru bagi kami. Ada pemahaman baru daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Semua jaringan internet baik. Semua yang kami pakai ya Tuhan. HP, internet, listrik, AC, semuanya berjalan dengan baik ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, urapan Allah turun atas hamba-Mu ya Tuhan. Engkau yang berkata-kata atas hamba-Mu ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Saudara, tema kita hari ini adalah hadapi lawan dengan otoritas Allah. Hadapi lawan dengan otoritas Allah. Nah, sekali lagi, lawan kita bukan manusia. Lawan kita adalah diri sendiri. Lawan kita adalah kuasa iblis. Jadi kita perlu otoritas Allah. Jangan menggunakan kekuatan sendiri. Seringkali kita menggunakan kekuatan sendiri, makanya kita gampang banget stres, ya. Gampang banget frustrasi. Makanya pagi hari ini mari kita belajar bagaimana menggunakan otoritasnya Tuhan. Buka kitabnya saudara di kitab 1 Samuel 17. Mulai dari ayat yang ke-40 ya. Kita belajar bagaimana Daud mengalahkan Goliat. Kita udah sering banget baca firman Tuhan ini. Tapi kita akan bisa melihat bagaimana Tuhan memberikan otoritas kepada Raja Daud bisa mengalahkan Goliat semudah itu. Ya. Yuk. Sudah siap dengan firman Tuhan ya? 1 Samuel 17 mulai dari ayat yang ke-40. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menuju pandangannya ke arah Daud, serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan, dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Wow, dahsyat gak nih saudara ya? Coba saudara ya, bicara mengenai otoritas. Otoritas itu apa toh? Otoritas itu adalah hak. Ya. Otoritas itu adalah hak. Hak menggunakan kuasa. Nah, di sini berkaitan dengan otoritasnya Tuhan. Hak menggunakan otoritasnya Roh Kudus. Hak menggunakan otoritasnya Tuhan. Nah, coba kita lihat ya di sini ayat yang ke-40. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Tongkat itu tuh bicara tentang otoritas. Lihat ya, tongkatnya di mana? Di tangan. Artinya apa? Ada otoritas di tangan kita. Jadi otoritasnya bukan minta pendeta, minta pendoa, atau minta orang lain yang kerohaniannya di atas kita, bukan.
Anda dan saya diberikan otoritas oleh Tuhan. Otoritas Anda dan saya sama, saudara ya. Sama-sama dari Roh Kudus. Tongkat bicara tentang otoritas. Ada di tangan kita. Ya. Ayo pegang kuat, saudara ya. Lakukan tindakan profetik. Aku punya otoritasnya Tuhan. Ya. Cuman pertanyaannya begini. Nah, bagaimana caranya bisa menggunakan otoritas itu? Bagaimana caranya memperoleh otoritas itu sebelum kita menggunakannya? Nah, caranya bagaimana? Namanya hak. Berarti ada hak. Itu artinya kan seperti anak terhadap orang tua. Di dalam keluarga kita, gitu ya. Anak itu kan punya hak yang menggunakan fasilitas dalam rumah, gitu ya. Boleh naik mobil, boleh tinggal di rumah, boleh di kamar pakai AC, menikmati kenikmatan hidup, dan lain sebagainya. Ya, itu otoritas, itu penggunaan hak. Nah, sekarang saudara, bagaimana caranya kita itu beroleh otoritasnya Tuhan? Kita harus jadi anak dulu. Kita anak Tuhan gak sih? Anda masih percaya gak sih bahwa kita anak Tuhan? Nah, tapi perlu kita tahu bahwa namanya anak itu tuh punya hak, berarti ada kewajiban. Kita punya peraturan di dalam rumah tangga kita, betul? Ya, anak nggak boleh sembarangan menggunakan fasilitas, sekalipun orang tua memberikan fasilitas. Demikian pula kita kepada Tuhan. Daud diberikan tongkat oleh Tuhan karena Tuhan percaya terhadap Daud. Tuhan tahu kemampuan Daud, ya. Tuhan tahu siapa Daud. Daud adalah salah satu tokoh Alkitab yang suka memuji dan menyembah Tuhan. Nah, bagaimana kita, saudara? Apakah kita adalah anak Tuhan yang mencari Tuhan tiap hari? Apakah kita adalah anak Tuhan yang bisa dipercaya oleh Tuhan? Karena Tuhan tidak memang betul, saudara, Tuhan memberikan pengurapan kepada semua orang. Semua itu gratis. Tapi tidak semua orang menerima pengurapan itu. Karena pengurapan itu tidak diberikan secara cuma-cuma. Nah, sama, saudara. Baik tongkat maupun otoritas, baik tongkat ataupun pengurapan, otoritas ataupun pengurapan, tidak diberikan murahan kepada orang-orang yang notabene gak punya rasa hubungan dengan Tuhannya intim. Gak bisa, saudara. Semuanya butuh yang namanya keintiman. Jadi kalau misalkan kita udah doa, tapi kok aku masih takut ya? Karena status kita bukan anak, makanya masih takut. Coba aja kalau anak kita mengalami ketakutan, dipeluk sama orang tuanya, dia akan merasakan keteduhan. Waktu anak itu, aku takut ma, aku takut pak, apa yang orang tua katakan? Gak apa-apa, tenang, ada papa, ada mama di sini. Sudah, tenang ya. Anak akan menjadi tenang. Sama seperti kita. Pemegang otoritas, pemegang tongkatnya Tuhan, bukan penakut. Garis bawahi itu. Pemegang otoritasnya Tuhan, bukan penakut. Coba lihat, saudara. Pernah nggak, saudara, melihat Daud waktu berhadapan dengan Goliat, Daudnya ketakutan? Pernah? Tidak. Karena Daud mempunyai kebiasaan menghadapi hal-hal susah. Binatang buas, itu kebiasaannya dia. Makanya Tuhan memberikan otoritas itu karena melihat bahwa kebiasaan Daud adalah berhadapan dengan binatang buas. Hubungan dengan Tuhan membuat Tuhan percaya kepada Daud. Hubungan kita dengan Tuhan membuat Tuhan percaya kepada kita. Makanya kalau kita hubungannya nggak ada, contoh, doa masih malas, saat teduh malas. Kalau Kathy hari ini nggak ada saat teduh,
Wah, hari ini Bu Kety nggak ada saat teduh, nggak saat teduh juga ah, malas. Selama engkau masih ada rasa kemalasan, otoritas tidak akan pernah kita diberikan. Engkau pun nggak akan ngerti menggunakan caranya bagaimana. Karena semua orang sebenarnya diberikan hak otoritas Tuhan. Cuman karena nggak ada hubungan, maka otoritas itu tidak diterima. Karena dikatakan di sini adalah tongkatnya ada di tangannya. Otoritas itu ada di sini loh, di sini. Mengapa waktu kita berdoa mengangkat tangan ini ada mujizat terjadi? Mengapa waktu kita berdoa menyentuh orang, misalkan menyentuh pendoknya gitu ya, tiba-tiba orang mengalami rasa pemulihan hati? Kok rasa ada ketenangan? Karena ada apa? Otoritas Tuhan ada pada kita. Kalau kita lihat, oh pendeta yang A ini dahsyat banget ya, kalau doain bisa langsung sembuh. Karena ada otoritas kesembuhan diberikan kepadanya. Sebenarnya semua orang dapat, saudara. Kita nggak perlu cari pendeta yang hebat, pendoa yang handal. Nggak perlu. Otoritas itu diberikan kepada orang yang mempunyai hubungan. Hubungan ya, saya bilang hubungan. Bukan mencari saja. Banyak orang mencari Tuhan tapi nggak ada hubungan. Karena apa? Mencari Tuhan karena butuh bantuan saja. Tetapi orang yang mempunyai hubungan dengan Tuhan, mau ada pertolongan, mau ada mujizat, nggak ada mujizat, sakit sembuh atau enggak, tetap cari Tuhan. Karena membangun hubungan. Jadi bisa bedain ya, saya mencari Tuhan dengan orang-orang yang membangun hubungan dengan Tuhan tidak sama. Orang mencari Tuhan tidak selalu, tidak ada jaminan orang itu punya hubungan dengan Tuhan. Tetapi orang yang mempunyai hubungan dengan Tuhan pasti mencari Tuhan setiap waktu. Makanya otoritas diberikan. Daud adalah salah satu tokoh Alkitab yang dipercayai Tuhan. Makanya diberikan otoritas. Waktu Daud nyembah Tuhan saja, pujian penyembahan yang dinaikkan Raja Daud. Coba lihat, hadirat Tuhan turun. Amin. Nah, dipilihnya, ayat berikutnya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya. Ini bicara tentang apa, saudara? Kenapa kok Daud pilihnya batu? Padahal yang dilawan adalah Goliat. Kenapa yang dipilihnya batu, saudara? Ini bicara tentang apa? Kepiawaian. Mempunyai keahlian di dalam menghadapi Goliat. Kalau yang pertama tadi, otoritas. Ya, otoritas diberikan. Yang kedua, Tuhan tidak gampang banget memberikan otoritas kepada orang kalau orang itu nggak punya ahli, nggak punya kepiawaian. Nah, keahlian Daud apa, saudara? Tiap hari dia berada di hutan, tiap hari dia di padang, tiap hari Daud itu berhadapan dengan binatang buas, tiap hari dia menggembalakan domba. Lihat, makanya dikatakan begini, batu licin itu ditaruh dalam kantung gembala. Berarti tiap hari dia menggembalakan. Yang pertama tadi adalah otoritas. Yang kedua adalah kepiawaian, keahlian. Tuhan tidak akan memberikan kita otoritas menghadapi apa saja kalau kita tidak pernah mau berlatih menghadapi tekanan kehidupan. Makanya kalau ada tekanan kehidupan, kok jangan kabur. Karena justru itu Tuhan lagi melatih diri kita untuk apa? Piawai alias ahli. Supaya kita mempunyai keahlian menghadapi tekanan kehidupan, kesukaran kehidupan,
rasa ketidaktahuan menghadapi situasi-situasi baru, Tuhan lagi ngelatih kita. Makanya kalau pikirannya cepat selesai, engkau tidak akan pernah mau belajar. Ya. Nah, jadi kenapa si Daud ini memilih batu? Karena dia tahu caranya menghadapi Goliat bukan dengan lembing, bukan dengan pedang, bukan dengan bukan dengan bom, bukan dengan berbagai macam peluru yang ada di dalam tembaknya, pistolnya mungkin, selarasnya, atau apa saja. Daud nggak butuh itu. Daud tahu betul bahwa untuk mengalahkan Goliat itu butuh batu. Batu bicara tentang apa? Selain daripada keahlian, batu bicara tentang kesederhanaan. Nggak yang aneh-aneh. Batu bicara tentang kesederhanaan, saudara. Artinya apa? Kita ini tidak bisa melawan apapun, menghadapi apapun, kalau kita tidak punya sikap rendah hati. Yang namanya tongkat otoritas, Tuhan tidak akan berikan kepada orang yang tidak punya sikap rendah hati ataupun punya keahlian. Orang yang sikap rendah hati bagaimana, saudara? Ada pertolongan atau tidak, tetap cari Tuhan, tetap menyembah Tuhan. Ada mujizat atau tidak, tetap menyembah Tuhan. Itu rendah hati. Sekalipun doanya belum dijawab sampai hari ini, tetap rendah hati menanti Tuhan. Itu rendah hati loh. Jadi sewaktu kita tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi keadaan kita cari Tuhan, itu rendah hati. Mengandalkan Tuhan dalam segala hal, itu rendah hati. Jadi otoritas diberikan kepada kita kalau kita punya keahlian. Yang kedua, kita rendah hati. Keahliannya didapat dari mana? Ini loh, cara kita menghadapi kehidupan tiap hari ini loh. Tuhan lagi melihat kita, ini anak bisa dipercaya gak sih? Kalau engkau mengalami tekanan kehidupan yang kayak begini, bisa dipercaya gak untuk menghadapi ini? Suatu kali saudara, ada seorang anak muda. Dia DM saya begini, "Shalom ibu, bolehkah ibu mendoakan saya?" "Kamu punya masalah apa kok saya harus mendoakan Anda?" "Saya punya hutang 3 juta bu. Saya minta ibu doakan saya supaya masalah cepat selesai. Saya pusing bu." Saya tertawa saudara. Lalu saya katakan begini, justru doa saya bukan supaya utangmu lunas, tapi supaya tekanan kehidupan itu semakin hari kau hadapi, supaya kau menjadi orang yang kuat. "Loh bu, kok doanya begitu? Saya udah stres bu, dengan utang ini. Saya pengen cepat selesai." Ini contoh jemaat yang keseringan minum susu seperti ini. Maunya selesai, gak mau belajar. Kita hidup itu tidak akan pernah luput dari tekanan, proses. Anda bertobat atau enggak, tetap proses kau jalani. Engkau pengikut Yesus atau bukan, tetap proses engkau jalani. Tuhan udah kasih kita yang namanya kesempatan apa? Tongkat, yaitu otoritas. Tuhan udah kasih. Tapi karena tidak mau belajar, makanya tongkat itu tidak pernah kita terima. Karena apa saudara? Gak bisa dipercaya. Makanya jadi orang yang gampang merengek. Aduh susah sekali ya menjalani kehidupan. Hidup gini-gini amat, sukanya merengek terus. Karena tidak mau berlatih untuk menghadapi kehidupan. Lihat Raja Daud. Daud sebelum jadi raja, apa yang dia lakukan? Dia cuma gembala biasa. Tapi apa yang membuat Tuhan memilih Daud untuk mengalahkan bangsa Filistin? Sikap kerendahan hatinya dia yang terus memuji Tuhan. Lalu yang kedua, Daud punya keahlian menghadapi binatang buas. Daud bukan penakut. Lah kalau kita ini penakut,
Dikit-dikit mau proses kehidupan selesai, nggak mau diproses, nggak mau ada tekanan. Gimana Tuhan mau percaya sama kita, saudara? Kepercayaan Tuhan terhadap kita dilihat dari mana? Proses. Engkau ditekan habis-habisan, bahkan nama baikmu diinjak orang, harga dirimu mungkin udah gak ada lagi. Wah, rasa-rasanya udah dijelek-jelekin sama orang, misalkan contohnya. Butuh kepercayaan dari Tuhan, saudara. Makanya kita itu kalau misalkan ada orang ya, kalau masih, ini udah tahun 2024, bentar lagi mau memasuki tahun yang baru 2025. Udah tinggal 2 bulan lagi loh. Tapi masih begini. Kok hidup gini-gini amat? Hidup makin susah. Tuhan di mana? Tuhan gak tolong. Nah, kalau kualitas kekristenan kita masih secetek ini, boro-boro mau dikasihkan otoritas, saudara. Untuk engkau menjalani kehidupan, engkau gak punya keahlian apapun. Keahlianmu cuma merengek. Otoritas hanya diberikan kepada orang yang memiliki sikap pemberani. Orang pemberani itu tuh gak takut menghadapi hari esok. Bangun pagi-pagi, aduh udah pagi, aku takut banget ya hari ini ketemu dengan ini. Aduh kok hari sudah pagi, aku paling gak suka nih kalau hari udah kayak begini. Akhir bulan lagi, besok bayar utang lagi. Aduh Tuhan, aku takut banget. Adakah seorang pahlawan memiliki rasa takut seperti ini, saudara? Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Lebih dari pemenang. Gimana mau jadi pemenang? Menghadapi kehidupan aja kita takut. Aduh takut banget ya aku. Dikit-dikit takut. Dikit-dikit khawatir. Otoritas hanya diberikan kepada orang yang punya keahlian dan memiliki sikap rendah hati. Jadi 5 batu licin itu bicara tentang kerendahan hati. Waktu engkau menghina hari baru, waktu engkau menghina isi dompetmu, ya dompet kok tiris amat. Kemarin saudara, saya membaca sebuah status seseorang di WhatsApp saya. Dia tulisannya begini, ada yang mau kirimin saya duit nggak? Lagi kere abis nih. Waduh, hati saya. Kamu mempermalukan Tuhan, tau gak? Kamu bikin status dibaca sama semua orang dengan tulisan, ada yang mau kasih saya duit gak? Lagi kere abis nih. Bayangkan. Engkau tidak hanya mempermalukan dirimu sendiri, engkau mempermalukan Tuhan. Orang-orang yang seperti ini, boro-boro kau dapat otoritas. Dilihat Tuhan saja kau enggak. Hari-hari ini saudara, ini hari menghadapi kehidupan gak gampang. Kalau engkau tidak bisa menggunakan mulut dan jarimu dengan benar, maka yang terjadi sesuai apa yang kau tulis, sesuai apa yang kau pikirkan. Engkau bilang kere, terjadilah itu kere. Kalau engkau bilang bahwa hidupmu gak punya apa-apa, terjadilah seperti apa yang kau katakan. Karena ucapan itu adalah doa. Seringkali saya bilang, jangan sembrono ngomong. Paham tidak? Tuhan memberkati kita tiap hari. Lalu engkau mengatakan, hidupku kere. Coba aja anak Anda ngomong ke tetangga, di rumah gak enak, orang tuaku ngasih makannya cuma gitu-gitu doang. Kira-kira engkau marah gak saudara? Gak cuma sedih, tapi engkau pasti juga marah. Punya anak gak tahu diri. Betul? Makanya kita kesusahan menghadapi kehidupan tuh kayak gitu. Tulisannya di WA itu kayak begitu, coba bayangkan. Saya saja melatih diri itu gak cerita ke orang lain. Saya tuh paling susah saudara, cerita masalah pribadi ke orang lain tuh susah sekali. Karena saya melatih diri saya untuk apa? Menghormati Tuhan. Susah sekali saya itu cerita tentang kehidupan pribadi saya ke orang lain.
Belajar, saudara, belajar. Kalau sekarang ini kehidupanmu lagi susah, menurutmu mungkin ya, kehidupanmu susah. Padahal sebenarnya, saudara, gak ada loh kehidupan susah itu. Seriously. Kalau engkau tahu siapa Tuhan Allahmu, engkau tidak akan pernah mengatakan hidupku susah. Saya itu paling anti ngomong hidup susah. Saya paling anti ngomong ini tahun kering. Anti banget. Kalaupun kenyataannya bahwa kita tidak punya apa-apa di tangan, berani untuk mengatakan hidupku berkelimpahan karena Tuhan. Punya sikap pemberani untuk ngomong positif dalam kehidupan kita. Makanya coba lihat, saya sendiri takjub bagaimana Tuhan tolongin saya berkali-kali. Kenapa? Saya menghormati Tuhan. Kalau kita nggak mau menghormati Tuhan, bagaimana Tuhan mau cinta pada kita? Memang betul, Tuhan mengasihi semua orang, itu betul. Kasih Tuhan nggak terbatas, itu betul. Tapi engkau jangan salah. Waktu kita tidak menaruh rasa hormat kepada Tuhan, jangan coba-coba Tuhan akan percaya kepadamu. Ya nak? Jadi tolong ya saudara ya, yang ikut live saya saat teduh, jangan permalukan Tuhan dengan jarimu, dengan perkataanmu. Percuma engkau menjadi Kristen kalau ujung-ujungnya engkau menghujat Tuhan. Di Perjanjian Baru dikatakan, siapa yang dosa yang tidak diampuni adalah yang menghujat Roh Kudus. Itu menghujat Roh Kudus nggak, saudara? Nulis bahwa hidupku kere. Ada yang mau kasih saya duit nggak? Hidupku kere. Maaf, saya mau bilang, Anda sudah menghujat Roh Kudus. Gak pantas tulisanmu kayak begitu tuh. Ya enggak, saudara? Itulah yang menyebabkan kita itu kalau jalan terseok-seok. Lihat bangsa Israel, dablek kan. Yang diinginin apa? Makanan enak terus. Makanya yang didapat apa? Capek nih. Jalan terus, capek nih. Zaman itu gak ada mobil, gak ada truk. Capek nih. Butuh daging, butuh makanan enak. Balik aja lah ke Mesir. Padahal Tuhan taruh kita ke dalam posisi peperangan. Hari-hari ini kita menghadapi peperangan, betul saudara? Apa tuh peperangan itu? Yang kita anggap hidup susah itu peperangan. Menghadapi keluarga, menghadapi perekonomian, menghadapi orang-orang, menghadapi pekerjaan, menghadapi diri kita sendiri, itu peperangan, saudara. Namanya aja peperangan. Kalau kita bicara tentang perang, berarti bicara tentang kepahlawanan. Bagaimana kita bisa menjadi seorang pahlawan kalau untuk perang saja kita nggak mau? Kayak tadi si anak muda tadi tuh, doakan saya Bu supaya masalah cepat selesai. Berdoa bukan untuk masalah selesai. Berdoa itu untuk upgrade di dirimu sendiri. Mencari Tuhan itu untuk memuji Tuhan. Kalau masalah kita selesai itu bonus. Berarti prosesnya sudah selesai. Sebenarnya masalah selesai nggak ada. Every day kamu akan melihat masalah baru. Kalau kau mengatakan, Bu, sudah berdoa loh Bu, kok masalahnya makin hari makin terus? Ya iya. Berarti masalah yang kemarin engkau udah lewatin. Puji nama Tuhan. Kalau dikasih masalah baru, berarti ada proses kehidupan yang baru yang engkau akan jalanin. Ya. Jadi, otoritas bicara tentang yang pertama rendah hati, yang kedua keahlian. Tuhan lagi bikin Anda dan saya ahli dalam menghadapi kehidupan. Engkau akan ahli ketika tekananmu banyak, besok itu mesti bayar utang, yang biasanya engkau gak bisa tidur, engkau bisa tetap tidur. Yang biasanya engkau kepalamu udah mau pecah,
engkau bisa hadapi itu dengan tenang. Yang biasanya engkau menghadapi pasanganmu, wah rasanya pengen marah, pengen gebrak meja, pengen lempar piring, pengen apa, tiba-tiba engkau menjadi orang yang sangat kalem. Proses kehidupan itu membuat kita menjadi ahli dalam menghadapi situasi demi situasi. Yang biasanya gampang tersinggung, gampang sakit hati, tiba-tiba jadi kalem, tiba-tiba jadi diam, gak balas, gak punya rasa dendam. Kita dipersiapkan Tuhan supaya kita jadi ahli. Makanya keahlian itu yang menyebabkan otoritas ada di tangan. Jangan kau kabur-kabur. Takut nih, khawatir. Selama otoritas ada di tanganmu, hadapi. Amin. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya. Umbannya dipegangnya. Di tangannya, umbannya dipegangnya. Ada otoritas, ada umban. Umban bicara tentang apa, saudara? Perlengkapan senjata Allah. Apakah perlengkapan senjata Allah? Doa, pujian, penyembahan. Baca firman Tuhan, tekun. Dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Itu perlengkapan senjatamu. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus mendengar lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Waktu tekananmu datang, kau bisa nyembah Tuhan. Yesus mendengar lebih dari yang kuharapkan. Punyai rasa kenal kepada Tuhan kita. Nah, kalau kita tuh gampang takut, gak kenal siapa Tuhan kita. Makanya waktu anak kecil, kita peluk, waktu nangis, sudah ada papa, ada mama di sini, jangan takut. Anak akan merasa tenang karena dipeluk oleh bapak ibunya. Hubungan yang intim dengan Tuhan membuat kita bisa merasakan kasih Tuhan. Makanya kalau kita tuh dengar firman Tuhan bolong-bolong, saat teduh seminggu sekali, sebulan sekali, ke gereja setahun sekali, gak usah ngomong tentang pahlawan, apalagi kemenangan. Percuma, saudara. Itu semuanya tidak akan pernah terjadi dalam hidup kita. Kalau untuk urusan kita hubungan dengan Tuhan saja, kita tidak pernah mau lakukan. Ya. Jadi, umban bicara tentang apa? Perlengkapan senjata Allah. Kapan hari ada yang tanya sama saya, Bu, ada cara lain gak selain daripada itu? Gak ada. Doa, pujian, penyembahan, baca firman Tuhan, lakukan tiap hari, itu senjata paling ampuh. Gak ada yang lain. Masing-masing daripada kita harus tahu kapan menggunakannya. Kapan berdoa, kapan nyembah Tuhan, kapan memperkatakan firman Tuhan, kita harus tahu bagaimana caranya. Ya. Makanya hubungan dengan Tuhan ini, lihat, Daud membiasakan diri menggembalakan domba-dombanya. Makanya waktu ada binatang buas, dia tahu bagaimana cara menghadapinya. Kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan, melakukan doa, pujian, penyembahan, memperkatakan firman Tuhan tiap hari, itu yang membuat kita bisa menghadapi kehidupan. Apalagi menghadapi segala hal yang sifatnya buas. Semua orang pasti akan mengalami, saudara, suatu titik di mana apa? Diperhadapkan dengan ketakutan. Semua orang, udahlah, semua orang. Hanya yang membedakan adalah cara menghadapinya. Makanya bisa dilihat,
Orang-orang yang bisa menghadapinya dengan tangguh, dengan kuat, itu adalah orang-orang yang sungguh-sungguh berdoa. Kelihatan. Kualitas doamu tuh bisa kelihatan. Anda bisa uji diri sendiri. Makanya kan ada pujian, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Ujilah aku, cobalah aku. Justru waktu kita diuji, waktu kita dicoba, kita bisa melihat kualitas kekristenan kita. Coba aja TNI gak ada latihan perang, nanti diperhadapkan perang beneran, yang ada TNI-nya kabur kalau gak ada latihan. Latihan menggunakan pistol, latihan menggunakan laras panjang, latihan menggunakan belati, itu dibutuhkan apa? Dia harus berlari berkilo-kilo. Dia harus bisa berenang di tempat yang dalam. Dia harus berani menanjak. Ada anaknya yang TNI, saudara, tanya aja latihan fisiknya seperti apa. Lah kalau kita itu nggak ada latihan fisik, otot iman kita menjadi kendor, nggak kuat. Buru-buru mau ngomong iman, takut udah. Karena tidak ada latihan fisik. Lah latihan fisik kita apa? Yaitu loh yang kita hadapi sekarang ini. Tapi kan nggak kuat, Bu. Dagingmu yang bilang nggak kuat. Makanya gunakan otoritas. Kita nggak bisa gunakan otoritas sendiri, saudara. Kekuatan sendiri, saudara. Kita butuh otoritasnya Tuhan. Makanya yang pertama tadi, apa saudara? Rendah hati. Yang kedua, ahli. Yang ketiga, gunakan perlengkapan senjata Allah. Itu bicara tentang otoritas loh. Nah, sekarang ayat 41, perhatikan ini. Orang Filistin itu kian dekat. Nah, menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Makin dekat. Udah doa kok makin ini ya, persoalannya makin kuat ya. Nih, kan udah ada. Orang Filistin itu makin dekat kepada Daud. Sewaktu engkau menggunakan otoritasnya Tuhan, sewaktu engkau sudah tahu bagaimana cara melawan iblis, maka iblis akan semakin dekat kepadamu. Justru itu adalah kesempatan engkau untuk melawannya. Makanya tadi kayak pujian tadi tuh loh. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Justru pas tekanannya gede, hadapi itu. Kalau ada orang lagi sakit, jangan kau telepon orang lain, tolong doain dong teman saya sakit. Engkau punya otoritas. Makanya butuh keberanian untuk berlatih. Semua orang itu berlatih. Daud itu juga berlatih, saudara. Semua orang tidak akan mempunyai kebiasaan-kebiasaan tanpa berlatih. Semua butuh berlatih, termasuk saya juga. Gak ucuk-ucuk langsung jadi hamba Tuhan, yonda. Butuh kepercayaan untuk Tuhan menaruh otoritas. Butuh kepercayaan. Waktu apa? Dilihat dulu. Dalam doa, pujian penyembahan, dalam firman Tuhan, apakah Kathy teruji? Anda dan saya akan diperhadapkan dengan seperti yang saya rasakan. Diuji ketangguhannya, diuji imannya, diuji kekristenannya, terus. Lah waktu diuji, lihat ini, orang Filistin itu kian dekat. Jadi pengujian itu justru akan kita lihat waktu apa? Waktu iblis makin dekat kepadamu, hadapi. Bukan engkau makin mundur takut. Justru itu hadapi.
Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Makanya waktu kita mengalami tekanan kehidupan, sosok utama, sosok yang kau cari adalah Tuhan. Respon pertama waktu kita menghadapi persoalan kehidupan itu dilihat sama Tuhan. Engkau cari Tuhan apa engkau cari orang lain? Itu dilihat sama Tuhan, saudara. Engkau lagi cari Tuhan apa cari orang lain? Engkau lagi cari Tuhan apa engkau cari duit? Makanya hari-hari ini tuh gak gampang, saudara, untuk kita menjalani kehidupan. Kita bilang susah, gak ada jalan keluar, karena caramu udah salah. Penggunaan otoritasmu, otoritas itu sudah ada di tangan, cuman kau gak tahu bagaimana caranya menggunakannya. Itulah kenapa kita menjadi orang yang kalah. Karena apa? Otoritas yang ada di dalam tangan tidak kita gunakan dengan benar. Sebab kenapa? Gak latihan, gak punya sikap rendah hati, tidak punya senjata. Makanya otoritas yang diberikan mubazir gak? Otoritas diberikan kalau kita punya sikap rendah hati, punya keahlian, lalu apa? Punya senjata, tahu cara menggunakan senjatanya bagaimana. Makanya orang Filistin makin dekat sama kita. Tekanan demi tekanan makin dekat sama kita. Mau maju atau mau mundur? Nah, makin susah bu, makin ini bu. Loh kok makin keder? Kok makin ketakutan? Karena otoritas hanya diberikan kepada pemberani. Ya enggak? Tadi di ayat yang pertama apa? Mengambil tongkatnya di tangannya. Loh ini loh, otoritas sudah dikasih kok. Kok makin takut? Lihat, orang Filistin itu makin dekat. Jangan engkau makin mundur-mundur. Hadapi, saudara, hadapi. Makanya waktu menghadapi tadi, diperlukan apa? Perlengkapan senjata Allahnya pakai. Untuk menggunakan perlengkapan senjata Allah tadi, perlu yang namanya pengujian tiap hari. Hadapi itu. Biasakan yang namanya gak gampang takut latihan, gak gampang khawatir latihan gitu. Jadi waktu intimidasi datang, engkau bisa katakan, iblis kamu berisik di telinga saya, minggir. Iblis pasti minggir kok. Selama kita gunakan otoritas Tuhan. Amin. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu. Intimidasi iblis seringnya apa? Mana Tuhan gak tolong? Kalau iblis udah ngomong begitu, apa respon kita? Seringkali kita keseret dengan intimidasi itu. Tuhan gak tolong, Tuhan gak peduli. Nah kan? Lihat, kalau tadi iblis makin dekat sama kita, kalau kita mundur, maka apa yang terjadi? Iblis akan menghinamu. Lihat, dihinanya Daud itu karena masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Kalau engkau makin mundur, iblis akan menghinamu. Mana Tuhanmu? Mana gak ditolong juga? Mana keluargamu makin ancur-ancuran? Mana katanya bahwa perceraian itu dibenci oleh Tuhan, tapi kenyataannya terjadi? Mana Tuhanmu? Engkau dihina, ngerti gak? Terus kalau ada intimidasi kayak begitu, kita ngapain? Iya ya, kok Tuhan gak tolong ya? Iya ya, kok Tuhan gak keseret kan dengan intimidasi itu? Karena kok nggak rendah hati,
karena engkau nggak mau berlatih, karena engkau tidak tahu menggunakan senjata. Makanya engkau nggak berani lawan iblis itu. Jadi jangan bertanya lagi. Kalau misalkan udah doa, kok makin bertambah-tambah ya persoalannya. Justru kau hadapi. Karena sewaktu kita, contoh nih ya, orang kalau baru awal-awal bertobat, ya, awal-awal bertobat, itu iblis akan mepet kita terus. Iblis akan, contoh nih ya, saya dulu waktu pertama-pertama bertobat dari, saya suka dugem dulu saudara ya, waktu masih muda, suka dugem gitu ya. Agak kesusahan untuk melepaskan rokok gitu. Waktu bertobat, iblis itunya bagaimana saudara? Teman-teman saya datang ke rumah gitu ya. Ngajakin ini, itu. Tergoda nggak? Pasti tergoda. Cuman responnya adalah mau lawan atau tidak. Sama seperti kita. Di hadapanmu nih besok mau tanggal baru nih. Berarti hari ini mesti siap-siap duit buat bayar utang toh. Kalau duitnya nggak ada, kok mau kemana? Lari ke Tuhan atau lari ke pinjol? Atau lari ke orang? Ketok pintu rumah orang. Tolongin gue. Besok tanggal baru. Saya mesti bayar utang. Cari Tuhan atau cari pertolongan orang? Ayo, ini waktunya menguji dirimu sendiri. Kalau engkau ditinggalkan pasanganmu, duitnya nggak ada, pasanganmu nggak ngasih engkau biaya bulanan, sementara engkau bawa anak, engkau cari Tuhan, menantikan Tuhan, atau engkau cari pinjaman tempat lain? Diuji loh ini, di area ini. Kalau Tuhan sudah bilang bahwa otoritas ada pada kita, kita mau pakai atau tidak, tergantung keputusan kita. Namanya otoritas itu pemberian. Engkau mau terima atau tidak, itu kita yang punya hak. Berapa banyak kita dikasih otoritas tapi kita tidak bisa menggunakan dengan tepat. Cuma dipegang doang. Penakut, pecundang, gampang kalah. Maaf saudara, saya harus beritahukan kepada Anda tentang kebenaran ini. Bahwa sewaktu engkau membuat keputusan tanpa menunggu Tuhan bicara apa, engkau sudah kalah di situ. Engkau sudah kalah. Suatu kali, ada orang datang kepada saya. Saya KDRT bu, saya nggak tahan dengan suami saya. Saya lebih baik bercerai saja. Saya bilang, sudah doa dan Tuhan bicara apa? Saya sudah doa. Iya, pertanyaannya Tuhan bicara apa? Tuhan gak bilang apa-apa bu, tapi saya harus bercerai saja. Maaf saya mau bilang, Anda sudah kalah di sini. Karena yang namanya pemenang adalah apa? Merebut situasi itu. Kalau situasi aja engkau gak bisa rebut, jangan coba-coba berani nyanyi lebih dari pemenang dalam segala perkara. Coba lihat liriknya. Lebih daripada pemenang dalam segala perkara. Perkaramu apa? Jangan coba-coba nyanyi lagu ini kalau dikit-dikit melo, bikin keputusan ngawur, dikit-dikit minta tolong orang lain, dikit-dikit nyalain Tuhan, terus engkau berani-beraninya nyanyi lagu ini lebih daripada pemenang. Iblis ketawain nih, kayak di ayatnya ke mana? Ke 42. Dihinanya Daud. Iblis pasti ketawain saudara. Lu nyanyi lagu lebih daripada pemenang. Alah, engkau aja cari kekuatan sendiri. Mana lebih daripada pemenang? Engkau aja gak pernah berdoa. Diketawain sama iblisnya.
Suatu kali saudara, dalam sebuah pelayanan, ada jemaat itu datang kepada kami, minta didoakan. Ya. Lalu tiba-tiba teman saya, Kathy aja deh yang mendoakan. Loh kenapa? Karena aku belum menang di area itu. Waduh. Hati-hati ya. Kita pelayan Tuhan itu, kita harus siap menghadapi jemaat dalam keadaan apapun. Kalau kita menyerahkan tanggung jawab kepada orang lain, hati-hati aja. Rasa percayamu dari Tuhan diambil sama Tuhan, dikasih kesempatan buat orang lain. Makanya kalau dikasih kesempatan sama Tuhan dalam sebuah proses, hadapi. Hadapi saudara. Jangan dikit-dikit topang doa, Bu. Doakan saya, Bu. Ini, Bu. Opo lo topang doa, topang doa. Anda yang harus doa, bukan topang doa, topang doa. Anda yang harus doa, hadapi. Memangnya hamba Tuhan kerjaannya apa, saudara? Saya tuh pasti lihat itu ya. Orang-orang tuh kalau misalkan udah DM sama saya kayak gitu tuh, Anda yang harus hadapi. Jangan sampai nih loh. Ini firman Tuhan jelas pakai banget. Waktu kita diperhadapkan ini, iblis akan mepet engkau terus, iblis akan menghina kamu terus-terusan. Kayak gini. Makanya iblis akan mentertawakan kita kalau apa? Alah, Kathy, kamu aja penakut. Kathy, kamu aja masih kayak begitu. Kathy, mana Tuhanmu, Kathy? Gak tolongin kamu juga. Saya sudah saksikan kepada Anda semua. Sewaktu diizinkan Tuhan, ketutup itu pintu. Saya memilih untuk diam di kaki Tuhan. Saya gak kemana-mana, saudara. Saya ngomong sama Tuhan, sampai Engkau menjawab doaku ya Tuhan. Sampai aku mendengar tuntunanmu ya Tuhan, aku akan bergerak. Udah kepepet banget loh. Bayangkan saudara. Suatu kali saya tidak mempunyai kemampuan untuk membayar rumah. Waduh. Pasti orang takut kan ya kalau situasinya seperti ini. Saya memilih berada di kaki Tuhan. Tunggu Tuhan bicara apa. Baru kemarin saudara, saya ketemu sama penagihnya. Tahu saudara apa yang terjadi? Kami ngobrol itu kayak ngobrol sama teman. Ketawa-ketawa, ngobrol tentang pelayanannya saya. Dia ngobrol tentang rumahnya dia, ngobrol tentang ini. Enak sekali ngobrolnya. Sampai tadi malam waktu saya pulang nyampe di rumah, saya merenungkan, saya itu tepuk tangan sama Tuhan. Tuhan, Kau dahsyat. Engkau bisa melembutkan hati orang. Selembut ini loh. Biasanya ini orang kalau nagih tepat waktu. Tapi bayangkan, kemarin sore dia datang menemui saya, dan kami gak ngomong tentang apapun selain daripada apa? Ketawa-ketawa. Bayangkan. Sayanya sendiri waktu ketemu sama dia gak ada takut sama sekali. Karena apa? Gunakan otoritas. Berapa kali saudara saya saksikan kepada saudara, waktu saya ketemu sama debt collectornya aja bisa mingkem, bahkan debt collectornya bisa pergi. Kalau engkau bisa menggunakan otoritas dengan benar, maka yang terjadi adalah damai sejahtera melampaui segala akal akan berlimpah-limpah-limpah. Jangan kebiasaan melo. Jangan mempunyai kebiasaan untuk meratapi nasib. Kok kayaknya gini-gini. Apalagi kayak tadi yang bikin status tadi tuh. Ada yang mau ngasih saya duit gak? Lagi kere nih. Tolong saudara ya. Hargai Tuhan. Hormati Tuhan. Jangan permalukan dirimu. Apalagi mempermalukan Tuhan
dengan ucapan WA kayak begini. Bikin malu, saudara. Saya bisa jamin kalau kebiasaanmu kayak begitu, terobosan susah. Karena penerobos, namanya aja terobosan loh saudara. Namanya aja terobosan, berarti engkau harus punya keberanian menerobos. Nanti di ayat ini ada, ya. Tenang, ya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat." Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Pekerjaan iblis itu kayak gini saudara, tukang intimidasi. Kalau engkau nggak tahu itu intimidasi, suaramu sendiri atau suara Tuhan, udah. Kalau 3 hal ini saja, suara 3 ini engkau nggak bisa membedakan, walah, engkau perlu latihan lebih banyak lagi. 3 suara ya, suara Tuhan, suara hati, suara iblis. Kalau 3 suara ini saja engkau nggak mau berlatih untuk bisa membedakan, jangan heran kalau engkau kalah-kalahan terus. Ya, iblisnya. Ini iblis tuh modelnya kayak gini. Bangsa Filistin itu bicara tentang kuasa setan. Tukang menghina, ya nak, kayak tadi tuh. Ada yang mau kasih saya duit nggak? Kere abis nih gue. Tukang menghina, maaf. Anda berkelakuan kayak iblis nih kayak gini. Hati-hati dengan jari dan mulutmu. Jangan berkelakuan kayak iblis. Karena waktu iblis intimidasi kita tadi tuh, kalau masuk ke dalam ini otak kita, masuk ke dalam sininya kita, maka yang keluar itu ya kayak gitu. Kita punya otoritas untuk mengeluarkan ini intimidasi iblis itu. Baru kemarin saudara, saya ketemu sama yang punya rumah. Bisa setunduk itu loh. Bisa seramah itu loh. Ya kan? Kalau tidak karena otoritas Tuhan, tidak akan terjadi kayak kemarin. Makanya kalau saya tuh ngomong kayak begini saudara, perhatiin. Lihat. Wah, Tuhan kau ini dahsyat banget. Saya tuh kalau baca kayak gini takjub loh. Cara Tuhan bekerja itu takjub, pakai banget. Nah, responnya Daud apa saudara? Tetapi Daud berkata, oh, ini jamnya cepat banget ini. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam." Nih lihat. Respon Daud apa? Dia tetap menghormati Tuhan. Nih, yang dihadapi Daud adalah bangsa Filistin. Yang dihadapi Daud itu resikonya gede nggak? Nyawa resikonya. Tapi respon Daud adalah, "Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Daud punya rasa hormat di hadapan Tuhan. Dia tidak menghina Tuhannya. Jangan bilang kere. Jangan bilang tiris. Jangan bilang tanggal tua. Jangan bilang bahwa hidup gini-gini amat. Jangan permalukan Tuhanmu. Lihat ini Daud. Dia menghadapi itu dengan apa? Kuasa Tuhan. Waktu semua pintu ketutup, saya nggak berdoa yang seperti apapun. Saya ini nggak terlalu suka teking-teking, saudara. Saya cukup mengatakan, "Tuhan, Engkau baik." Sewaktu kepepet banget, nggak tahu saya harus berbuat seperti apa, saya cuma mengatakan, "Tuhan, Engkau baik."
Satu kalimat Tuhan engkau baik itu mewakili semua. Menaruh rasa hormat, percaya kuasa Tuhan, mentalmu tetap sehat. Saat teduh kemarin kita bicara tentang 5 hal menjaga mental tetap sehat. Hati-hati ini ya. Sudah mau mendekati bulan baru, 5 hal untuk menjaga mental yang kayak kemarin dilakukan. Kalau nggak dilakukan, kau akan sakit mental terus. Otoritas diberikan kepada Tuhan buat kita. Kalau enggak, kok nggak pakai, kalah saudara. Makanya respon Daud, lihat, dia mengedepankan nama Tuhannya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Waktu saya nyanyi lagu ini, apakah pertolongan langsung datang? Enggak. Waktu saya nyanyi lagu ini, apakah pintu mujizat langsung terbuka? Tapi saya punya keyakinan yang begitu besar dan dahsyat, yang mengubah atmosfer rumah yang tadinya stres, yang tadinya frustrasi habis, tiba-tiba jadi teduh, tiba-tiba jadi tenang. Itu namanya menghardik badai. Ingat, waktu badai, waktu mereka murid-murid Yesus ada di kapal, ada di perahu, badai datang, Tuhan Yesus ngajarinnya apa? Diam dan tenanglah. Ini kayak tadi tuh, nyanyi, sekalipun pintu mujizat belum terjadi, badai itu tenang, badai itu teduh. Itulah yang disebut dengan menundukkan badai. Kita tidak bisa menundukkan badai kalau tidak ada otoritas. Kita tidak bisa menggunakan otoritas untuk menundukkan badai kalau tidak ada sikap rendah hati, tidak memiliki sikap pemberani. Gunakan perlengkapan senjata Allah. Praktek, saudara. Kalau Anda nggak praktek, nggak bisa. Ya, praktek. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara, dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ini adalah sikap pemberani itu kayak gini. Sikap pemberani kayak gini. Suatu kali saudara, saya diperhadapkan pada situasi. Situasinya tuh sepele sih saudara, soal makanan. Karena terbiasa saya itu ya punya semuanya gitu ya. Tiba-tiba hari itu diizinkan Tuhan untuk beli roti harga 16.000 saja. Saya nggak ada uang. Saya sudah ngambil rotinya. Tiba-tiba saya ingat, oh iya ya, kan kartu ATM-nya nggak ada uang. Saya taruh lagi. Apa responnya? Nah ini pas lagi situasi kayak begini, ini lagi dilihatin sama Tuhan. Seluruh surga, Tuhan lihat responnya Kathy gimana. Kalau nggak punya uang buat beli roti harga 16.000 itu, terus bagaimana? Saya taruh. Kemudian saya keliling mall, saya nyanyi. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, sambil jalan. Ku mau menyembahmu. Nangis gak apa-apa, yang penting apa? Nyembah. Ku selalu sembahmu, kau yang layak terima
semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Itu saya ingat saudara, itu tahun kemarin. Itu tahun kemarin saudara. Bayangkan cuma roti 16.000 tahun kemarin. Belum ada sampai setahun, belum ada, setahun aja belum ada. Dikembalikan Tuhan dengan begitu cepat. Perekonomian dikembalikan sama Tuhan begitu cepat. Step by step. Ikutin tuntunan. Dikembalikan dengan cepat. Bahkan gak nunggu berbulan-bulan, enggak. Makanya respon, lihat. Ini sih ayat yang ke-46 dan 47. Dari 45 sampai 47 ini respon loh. Kalau saja waktu saya ngambil roti 16.000 itu, mulut saya mulut negatif, saya mungkin tidak akan pernah melihat mujizat sedahsyat ini. Tapi karena saya taruh roti itu dengan pelan-pelan, saya nggak lempar roti loh. Saya taruh, lalu saya nyembah Tuhan. Itu saya yakin sekali seluruh isi surga bersorak-sorai karena ada satu jiwa memuji Tuhan di dalam tekanan. Itu namanya menundukkan badai. Itu namanya menundukkan intimidasi. Kayak si Daud ini. Dia mempermalukan iblis di hadapan Tuhan. Kita harus punya kuasa untuk menundukkan itu. Makanya saya bilang toh, hati-hati sama mulutmu, sama jarimu. Jangan jarimu ngetik hal-hal yang negatif tentang Tuhan, tentang kehidupan pribadimu. Karena kita hidup, seharusnya kita itu memenangkan jiwa, bukan bikin status yang membuat orang itu menjadi sangat down. Coba aja, yang bikin orang Kristen bikin status kayak begitu. Kalau dari agama sebelah baca kayak gitu, ditertawakan gak? Ternyata orang Kristen omongannya kayak gitu ya. Respon kita pada saat tekanan itu datang dilihat sama Tuhan. Karena itu adalah detik-detik untuk menentukan apakah tongkat, apakah otoritas itu diberikan atau tidak. Amin. Tuhan ngembaliinnya gak lama, saudara. Cepet banget. Asalkan ya itu tadi tuh, proses demi proses kau harus jalani, ikutin tuntunin. Kayak tadi saya bilang, Tuhan, kalau engkau belum jawab aku gak akan lakukan apapun. Makanya dikit-dikit itu tuh, jangan minta bantuan orang. Dikit-dikit minta bantuan orang. Dikit-dikit minta bantuan orang. Diam dulu. Diam, saudara, diam. Kan firman Tuhan udah jelas kan? Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Biarkan cara Tuhan yang bekerja. Saya nggak pernah minta bantuan orang, saudara. Tuhan sendiri yang menyuruh orang datang kepada saya. Tuhan sendiri yang menyuruh orang untuk memberkati saya. Orang datang kepada saya bawa berkat. Makanya kitanya yang benar. Bukan kita yang cari bantuan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ngikutin. Duitnya yang ngikutin kita, saudara. Bukan kita yang cari duit terus. Kebajikan, kemurahan, biarlah pembelaan Tuhan yang ngikutin kita. Kalaupun kau ditinggalkan pasanganmu, biarkan Tuhan yang membelamu, asalkan dirimu benar. Kalau tokomu bangkrut, habis-habisan, kau gak punya modal lagi, biarkan Tuhan yang membelamu, asalkan engkau benar dulu. Benar
aja dulu. Jangan sibuk dengan mencari usaha-usaha lain. Karena kalau Tuhan belum melakukan apa-apa, jangan lakukan apa-apa. Tunggu Tuhan bicara apa. Masih ingat kesaksian saya waktu plafon dapur saya roboh, saudara? Itu plafon roboh kan seharusnya cepet dong, harus diperbaiki dong. Tapi Tuhan suruhnya apa, saudara? Saya disuruh mengucap syukur. Lalu yang kedua, Tuhan suruh saya apa? Tidur. Karena ternyata begitu saya bangun tidur, Tuhan suruh saya apa? Live. Untuk Tuhan melepaskan berkat kepada jemaat di Instagram. Makanya ikutin instruksi. Jangan punya alasan, udah kepepet, udah kayak begini, nggak tahu lagi aku harus seperti apa. Tunggu Tuhan bicara apa dulu. Kalau Tuhan gak suruh apa-apa, jangan lakukan apa-apa. Lihat kan, saya sudah saksikan kan, begitu selesai live, coba, Tuhan sendiri yang mengirimkan orang bahan bangunan. Tuhan sendiri yang mengirimkan orang datang kepada saya bersihin rumah saya. Bahkan sampai tukang saja dikirim sama Tuhan. Saya gak nyari, saudara, satu gak nyari sama sekali. Keluar rumah nyari aja enggak. Tuhan sendiri yang akan menggerakkan orang. Bahkan dari segi dananya pun Tuhan menggerakkan tangan orang. Sepele kan itu sebenarnya. Kalau tadi urusan roti 16.000 saja, itu kan sepele sebenarnya. Orang cuma 16.000. Tapi bukan tentang 16.000-nya loh, saudara. Tapi tentang apa? Respon. Kalau responmu benar, sudahlah. Melebihi dari apa yang kau pikirkan itu. Nah, ayat yang ke-48 saya suka sekali, saudara. Lihat ya. Ketika orang Filistin itu bergerak maju menemui Daud, maka segeralah Daud, apa saudara? Coba dibaca dengan kuat. Maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Bayangkan, masuk mereka. Si Daud bukan lari meninggalkan bangsa Filistin loh ya, bukan lari ngacir, bukan loh ya. Tapi apa? Berlari masuk ke barisan. Anda bisa bayangkan aja. Coba berimajinasi. Bayangin aja, masuk ke barisan orang-orang Filistin. Itu kayak apa sih? Kayak orang bunuh diri gak sih itu? Langsung masuk. Kayak tadi tuh. Seperti tadi yang saya saksikan tadi. Sewaktu roti 16.000 itu saya taruh pelan-pelan. Saya ngomong sama diri sendiri, gak apa-apa Kathy, it's okay. Lalu saya memuji Tuhan. Itu namanya apa? Menerobos ketakutan. Diterobos abis. Saya tidak izinkan ada intimidasi masuk di telinga saya. Saya tidak izinkan diri saya mengalami ketakutan hanya gara-gara roti 16.000 itu. Karena kalau saya negatif tentang roti 16.000 itu, maka iblis akan intimidasi saya. Kamu besok susah makan, kamu besok susah hidup, kamu besok akan sakit, kamu besok akan terluka, kamu besok akan begini. Saya buru-buru membungkam mulut iblis dengan apa? Pujian, penyembahan. Tekananmu apa sekarang? Tekananmu apa? Hadapi itu. Sekalipun yang ada di dalamku gak ada pintu terbuka, gak ada pertolongan sekalipun, aku percaya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar. Itu artinya merobos. Nih, kayak ayat yang 46 ini, 48 ini. Daud menerobos masuk ke barisan bangsa Filistin dengan penuh keberanian. Keren gak ini firman Tuhan? Dahsyat, wow. Saudara, kalau firman Tuhan tidak kau praktekkan, kau tidak akan punya kemampuan bagaimana cara menggunakan otoritasnya Tuhan. Ini Daud bisa masuk ke barisan bangsa Filistin
pakai otoritas. Karena dia kalau nggak pakai otoritasnya Tuhan, seperti halnya waktu saya menaruh roti 16.000 itu, saya lepaskan itu roti, saya nyanyi Tuhan, saya nyanyi nyembah Tuhan, itu saya sedang mengambil otoritasnya Tuhan. Untuk saya bisa menghadapi segala ketakutan, kekhawatiran, tekanan kehidupan yang membobardir diberikan sama iblis supaya apa? Takut. Hadapi, makanya hadapi. Jangan izinkan mulutmu mengatakan hidup kok gini-gini amat. Percuma berdoa. Enggak Tuhan-Tuhanan. Ini namanya bukan penerobos. Tipe-tipe manusia kalah. Orang kalahan kayak begini. Lalu, nah, 2 ayat lagi saudara ya. Sabar ya, bentar lagi selesai. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya. Diambilnya berapa saudara? Siji 1. Diambilnya sebuah batu dari dalamnya. Diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, ke dalam dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia mukanya ke tanah. Daud ambil 5 batu, yang dipakai cuma 1. Artinya apa saudara ini? Buat apa engkau stres berkepanjangan untuk menjalani kehidupan? Engkau cukup mengandalkan Tuhan. Jangan buang energi untuk bisa menghadapi situasi kehidupanmu itu. Jangan stres berkepanjangan. Engkau kerja mati-matian demi menghadapi kehidupan. Engkau kerja mati-matian sampai engkau sakit demi bayar utang. Engkau kerja mati-matian, bahkan engkau sampai frustrasi mempertahankan keluargamu. Hanya cukup 1. Batu itu bicara tentang apa? Rasa percaya kepada Tuhan. Saya melatih diri saya, waktunya tidur-tidur, waktunya makan-makan, waktunya pelayanan-pelayanan. Saya tidak mau menghabiskan waktu saya hanya jatuh sakit karena apa? Frustrasi. Saya tidak mau pergi ke dokter hanya gara apa? Sakit lambung lah, sakit kepala lah, ada kelemahan tubuh. No. 1 batu ini bicara tentang apa? Percaya akan kuasa Tuhan. Sewaktu menyanyikan lagu pujian kepada Tuhan, cukup itu bisa meneduhkan situasi. Cukup itu bisa meneduhkan diri sendiri, kontrol diri sendiri, membuat mental tetap sehat di dalam Tuhan. Gak ada jalan keluar, gak masalah. Siapa bilang kalau pintu semuanya tertutup terus Tuhan gak tolongin kita? Saya tahu bagaimana Tuhanku bekerja. Sama kayak si Raja Daud ini. Dia tahu bagaimana Tuhan bekerja. Makanya hati-hati dengan matamu, hati-hati dengan telingamu, hati-hati dengan mulutmu. Karena waktu mata melihat kesukaran, telingamu kau biarkan iblis berintimidasi terus-menerus, suara hatimu terus kau dengar terus-menerus, dan engkau tidak mau mendengarkan firman Tuhan, maka yang terjadi, mulutmu ngomongnya negatif. Karena mulut ini ngomong sesuai dengan isi pikiran, dan yang keluar masuk di telinga ini. Amin. Ya enggak? Makanya punya kehidupan itu jangan dikit-dikit, aduh aku takut bu, kok hidup kok kayak gini-gini terus. Lihat bagaimana Tuhan bekerja. Biasakan tenang, ya, biasakan tenang. Hati-hati dengan yang ini, tulisan-tulisan itu. Kita itu hidup jadi berkat saudara. Jangan omongan kita itu jadi batu sandungan. 1 batu bicara tentang apa? Kuasa Tuhan. Kalau sudah ngomong kuasa Tuhan, ya jangan dikit-dikit cari bantuan orang. Latih diri, latih. Buat apa kita? Aku percaya Tuhan.
Oh, lebih daripada pemenang. Tapi dikit-dikit minta bantuan orang. Tunggu dulu Tuhan bicara apa. Lihat, Daud hanya mengalahkan bangsa Filistin cukup 1 batu. Langsung masuk ke dahi lagi. Waktu doa kita tepat sekali, cepret. Wah. Ketakutan tunduk. Kekhawatiran tunduk. Kayak kemarin ketemu sama yang punya rumah, ngobrol biasa, bayangkan, sampai ketawa-ketawa. Waduh, ada otoritas di dalam tangan yang diberikan Tuhan kepada saya. Untuk apa? Meneduhkan situasi, termasuk meneduhkan orangnya. Itu kalau bukan Tuhan gak bisa, saudara. Itu pekerjaan Roh Kudus tuh kayak begitu. Makanya harus kenal betul cara kerja Roh Kudus. Ada satu impresi, saudara. Saya tidak tahu yang ikut live ini ada yang berhubungan dengan hukum. Di pengadilan nanti, waktu engkau masuk ke pengadilan, pakailah otoritasnya Tuhan. Sekalipun nampaknya kalah, tapi pakailah otoritas Tuhan. Di pengadilan itu, jangan engkau menggunakan kekuatan apapun. Pakailah otoritas Tuhan. Maka engkau dan seisi keluargamu akan dibela oleh Tuhan. Dengar baik, saya nggak tahu siapa yang ikut live ini yang berhubungan dengan itu. Pakailah otoritasnya Tuhan. Engkau dan seisi keluargamu diselamatkan Tuhan. Koraba shikarala awala awala. Orala raba ya shikarala raba Tuhan. Hambamu nggak tahu jemaatmu yang live ini ada yang berhubungan dengan hukum. Waktu masuk di pengadilan nanti, biarlah otoritas surga turun atas anakmu ya Tuhan. Ada pembelaan Tuhan dahsyat turun ya Tuhan Yesus, memenangkan perkara anakmu ini. Perlindungan Tuhan dahsyat, perkara Tuhan dahsyat. Terima kasih Tuhan. Kami percaya, kami terlalu yakin. Pertolongan Tuhan ajaib. Pertolongan Tuhan dahsyat. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Wow. Tuhan Yesus baik ya. Pakai otoritasnya Tuhan. Amin. Yang terakhir, ayat yang ke-50 ya. Bentar lagi kita selesai. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Tanpa pedang di tangan. Yang digunakan hanya batu. Batu tadi bicara tentang apa? Keahlian. Nah, umban bicara tentang apa? Perlengkapan senjata Allah. Perlengkapan senjata Allah kita adalah doa, pujian, penyembahan, memperkatakan firman Tuhan. Dah, gak ada yang lebih dari itu. Oke, saya selesai saudara. Ya, wah, sudah 1,5 jam. Yuk, kita doa sama-sama. Oh yes Tuhan, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Terima kasih Engkau mengajarkan kami bagaimana kami menggunakan otoritasnya Tuhan. Saudara, otoritas akan diberikan kepada orang yang rendah hati. Minta ampun dulu sama Tuhan. Akui segala kesalahanmu. Namanya minta ampun itu ya mengakui kesalahan, bukan menyalahkan orang lain. Minta ampun sama Tuhan itu adalah kita salah. Sudah kita salah. Titik, enggak ada yang titik, ada titik koma. Kita yang salah. Minta ampunlah sama Tuhan. Percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan pegang kendali. Angkat tanganmu saudara. Saudara, Tuhan Yesus, kami minta ampun di hadapan-Mu. Anak-anak-Mu sedang minta ampun di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami gak layak terima tongkat. Kami gak layak terima otoritas. Karena kami adalah orang berdosa. Ampuni kami, siapakah kami ini ya Tuhan, yang Kau terima, yang Kau ampuni.
Tapi kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap otoritas yang Kau berikan buat kami, untuk kami boleh menjalani kehidupan kami ya Tuhan. Tolong setiap kami ya Roh Kudus, agar supaya kami diberi kemampuan untuk menghadapi hari esok, hari ini, hari esok, dan seterusnya. Berikan kami ya Tuhan cara untuk kami bisa menghadapi besok, menghadapi hari ini, menghadapi hari-hari berikutnya. Biarlah kami menggunakan otoritas Tuhan, biar kami menggunakan cara Tuhan, biar kami mempercayai Tuhan sepenuhnya untuk kami bisa menghadapi kehidupan kami. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih. Untuk pagi hari ini kami mau praktek ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau menciptakan kami lebih daripada pemenang. Buat kami paham betul ya Tuhan, bahwa dalam menghadapi segala situasi kehidupan yang kami alami adalah kami menggunakan caranya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Tuhan. Terima kasih. Biar kasih-Mu terus Kau alirkan ya Tuhan bersetiap kami. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang terlilit utang ya Tuhan. Ini akhir bulan dan besok harus memasuki hari yang baru. Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang berkesusahan dalam membayar hutang. Biarlah Engkau Tuhan Allah yang memberikan kemurahan hati. Ada kuasa daripada Tuhan turun, menenangkan jiwa, memberikan kekuatan batin ya Tuhan. Ada kekuatan baru Tuhan lepaskan buat setiap anak-anak-Mu yang terlilit utang. Termasuk daripada mereka-mereka ya Tuhan yang harus membayar pinjaman di bank ya Tuhan Yesus. Dalam bisnis usaha mereka yang mandek ya Tuhan. Urapi anak-anak-Mu ya Tuhan. Ada kuasa daripada Tuhan turun, memerdekakan setiap hati. Dalam nama Tuhan Yesus, segala stres aku perkatakan tunduk dalam nama Tuhan Yesus. Segala roh frustrasi aku perintahkan Kau tunduk dalam nama Tuhan Yesus. Biar adalah ketenangan, ada damai sejahtera turun memenuhi setiap kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkatilah pagi hari ini ya Tuhan. 31 Oktober 2024 adalah hari yang diberkati Tuhan, hari yang diurapi Tuhan. Ada kemenangan, ada sukacita, ada kasih Tuhan terus mengalir bagi setiap kami. Diberkati pekerjaan, diberkati bisnis usaha, diberkati setiap keluarga, diberkati setiap apa yang kami kerjakan. Tuhan buat menjadi berhasil. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus memenuhi kita semua mulai pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita berlimpah, limpah, limpah. Amin. Dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus dahsyat. Selesai saudara. Sampai jumpa besok pagi. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.